ngepas jatuhnya dipeli itu. Mules pulang-pulang mau mandi dicek, aduh tinggal satu nih. Satunya masuk ke dalam. Ya udah tinggal satu buat bikin mie aja lah. Sisi kita, karepku yo karepku, karepmu yo karepmu. Old pirate, yes there are Lah. Udah. Bar. Balik. Anjing, ganggu. Bawa es batu nih, batu es. Aduh. Was made strong. I know the Almighty without within this generation. Try and tell me what you have to say. This song of freedom. Udah belum nih? Ya udah. Aduh. Baru datang tadi langsung ngeliat kok ada papan skate. Kamu yang bawa sih? Iya, habis main skate. Dari rumah ke sini. Ya enggak lah, main dulu tadi. Duh, Manu kali ini ada martabak nih. Martabak apa kue Bandung? Ke Bandung. Ngomong yang bener. Martabak manis. Oh iya. Meskipun nggak full, nggak apa-apa lah. Udah. Cuy, enggak ada sendok cuy. Nggak ada, biasa aja lah. Free hand. Oh ini gini. Ini kan ada skate. Nah, aku juga awam banget soal skate. Dari aku SD sampai sekarang pun nggak ngerti soal skate. Cuma tahu aja skate itu apa, cuman nggak tahu skate gimana cara mainnya. Ya, skate itu gimana cara mainnya, terus ya gimana gitulah. Soalnya beberapa kali nyoba skate, aduh susah banget sih. Udah yang gampang aja lah, sepedaan gitu. Jadi ini kapan nih? Pertama kali mulai skate? Jujur aja telat pertama main skate. Dulu main skate itu waktu pertama kali lulus SMA baru lulus SMA. Oh baru lulus SMA, baru main? Lu tau kan ada teman kita yang di SMA namanya Novian, dipanggilnya Nope. Tahu. Itu pertama skate pertama kali yang gue beli dari punya Nope itu. Beli berapa tuh? Ya dulu murah cuy. Berapa? Cepet. Si BU. Dia lagi BU, lagi butuh uang atau BU apa BO? Ya, bukan BO gitu. BU buat BO. Jadi iseng-iseng dulu tuh iseng-iseng ngobrol sama Nopek tuh di depan kelas kita kan. Kita kan PS1 kan, kita PS2. Iya. Ngobrol ngomong lah kalau misalkan ada asing nih kayaknya ada yang main skate gini. Gua ada skate katanya gitu. Aku ada skate katanya gitu. Terus? Wah, kanggur kok, gak pernah aku pakai katanya gitu. Terus? Wah boleh dong, aku bayar gitu. Nah, awalnya aku mikir-mikir, wah ini pasti mahal nih gitu. Kagak. Dibayar 100 itu ya? Enggak, awalnya nembaknya cepet dulu ceritanya. Cepet. Ya cepet ya, boleh nggak gitu. Jangan naikin lagi katanya. Terus? Cepet gocap. Ya udah dikasih. Dikasih. Tapi skate pertama kali itu skate Gramet itu loh. Oh iya. Yang jelas itu. Iya, ngerti. Tapi jujur aja sih gara-gara skate itu dulu bisa oli. Tahu oli kan? Belum tahu. Oli itu ibaratnya ngeloncat. Kalau di sepeda itu namanya bunny hop. Nah, kalau di skate namanya oli. Ya loncat biasa. Itu trik basic sih dari skate. Ini loncat berarti loncat kaki kita di skate ya? Iya. Oh, soalnya aku bisanya cuman aku bawa skate terus aku loncat gitu sih. Kalau kita aku bisa sih. Lu mendingan itu aja deh. Apa namanya? Main skate tapi apa ya yang di baut itu loh, sepatunya di baut di papan skate-nya biar nggak itu loncatnya gampang. Inline. Kok bukan inline? Oh bukan. Beda lagi. Oh jadi AA.
kakinya ditempelin gitu sama itu. Oh berarti pertama kali main apa pertama kali beli? Pertama kali beli, terus Beli. main itu baru bisa main ceritanya. Gara-gara ada teman kuliah masuk bareng lah kita kan. Iya. Ya lu tau lah. Gua tuh dulu orangnya mungkin sedikit ini anaknya main skate nih gitu. Dia pamer foto skateboard. Main. Gue pikir aku juga punya nih papan skateboard. Ya. Gue foto papan skateboard itu. Ketemu terus chat-chatan teman sekelas. Yang dibawa yang papan satusan itu, cepet itu. Nah. Dicengin nggak? Dia tahu nggak kalau itu papan biasa? Cengin cuy. Wah ini papan. Pertama kali komentar gimana? Ini papan apa sih? Papan Gramet. Nggak apa-apa. Tapi dalam hati gitu. Komennya dari lihat foto apa langsung? Apa? Komennya dari WA pas lihat foto gitu apa langsung? Kagak, pas kita main. Akhirnya kita ketemu kan main. Ya. Udah nih kita main. Si bisa kan itu mainnya. Belum bisa main skate. Ya. Kita masih awal-awal belajar main skate itu. Udah itu udah wah nggak apa-apa lah, papannya lebih bagus. Pas gue lihat lagi di kosan, lo papan lu mana bro? Gak ada, itu papan minjem. Ya mending aku dong. punya doang. Papannya agak mending tapi minjem. Iya. Tapi udah parah sih, udah cuil-cuil gitu. Nah berawal dari situlah akhirnya dia nabung. Aku juga nabung, mulai dari kan basicnya dari papan skate-nya Gramet itu kan gak jelas cuy. Iya. Nah itu tapi ya mulai dari bannya dulu, beli ban sama bearingnya. Bearing itu lakar di dalam nih. Iya. Nah itu terus Gak ada rem ini ya? Gak ada rem ya? nggak ada. Enggak. Terus Abis nyicil itu wah kayaknya ini truk. Oh iya, kejadian main beberapa bulan udah bisa oli. Udah berani meluncur di turunan lah. Ya. Udah bisa kalau di itu jumpingan apa sih ya, lupa. Manual Standing ya, lepas kayak kopling. kalau di skate namanya manual. Oh iya. Terus truk rusak. Apa tuh? Apanya yang rusak? Truk tuh apa? Truk tuh tengah ini. Oh, Nah, ini truk namanya. Biasanya rusaknya di mana tuh? Rusaknya punya aku tuh karena punya Gramet, pecah retak tuh. Hmm. Gara-gara tak buat turunan. Kalau kita ke mall-mall ada yang namanya parkiran naik tuh nggak tuh? Ya. Nah, di kampusku tuh ada kantor Bank BNI. Di parkirannya tuh ada putaran itu. Dulu waktu itu masih boleh naik, sekarang udah nggak boleh harus tetapnya. Dipakainya buat turun apa buat naik? Buat turun lah. Oh, buat turun. Dari turun, retak, Patah. lepas. Udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa dipakai. Dan Udah nggak bisa. Udah nggak bisa, udah pecah tuh di sini udah pecah. Tapi Enggak, maksudnya walaupun dibeliin baru. apa namanya? Walaupun dibeliin baru, tapi papannya masih itu, bisa nggak? Papannya aman, yang pecah itu truknya doang. Oh, berarti bisa ganti ya? Bisa ganti. Ah. Sebenarnya beli skateboard itu nggak ada yang full set cuy. Oh, ngerakit jadi. Ngerakit semua. Dari papan sendiri, wheel set sendiri, truk sendiri. Kalau ini ngerakit apa beli nih? Ngerakit. Oh, ngerakit. Serius ngerakit. Wheelsnya beli sendiri, truknya beli sendiri, papannya beli sendiri lokalan. Tapi udah profesional lah, udah nggak yang Gramet lagi gitu loh. Jadi jack-jackin terus lah, ini papan ketiga ini ceritanya. Terakhir main kapan? Terakhir main 2 bulan lalu. Waduh, udah lama banget ya. Aduh, gimana ya? Ya, maksudnya orang tua tuh sebenarnya ngelarang main skate karena badanmu tuh gemuk gitu loh. Ya. Tapi ya gemuk-gemuk aku bisa loh gitu. Meskipun cuman basic-basic doang kan, loncat-loncat biasa kan nggak masalah gitu loh. Ya. Loncat di atas skate itu ya, bukan loncat sambil bawa skate ya. Loncat pakai papan skate dong. Kirain loncat sambil bawa skate. Itu ada tuh, ada istilah yang lo tau kan style-style sekarang kan, anak sekarang gimana? Nggak tahu gimana. Style apa nih maksudnya? Style anak skate, Oh, tapi dia style nggak bisa main skate. Oh, gitu. Itu ada namanya cuy. Namanya poser. POSER. Nah, jadi gayanya doang dia anak skate. Kadang kemana-mana bawa skate, ada yang nggak bawa skate tapi gayanya udah kayak anak skater tuh. Nah, itu namanya poser. Oh, gitu.
Ya banyak kan di jalan-jalan untuk starter sekarang. Kalau dari sudut pandang kamu sendiri soal poser itu gimana? Ya aku sih nggak masalah sih, maksudnya nggak apa-apa gitu loh. Kenapa kan passion itu kan hak-hak dia juga gitu loh. Iya, tapi lebih baiknya kalau diimbangi sama skill. Betul, Gitu. itu paling nggak minimal dia bisa meluncur aja udah lancar, udah keren Ya, gitu. 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 Oh iya, lupa nih Apa? ngebahas kopi. Gimana cuy? Ini kita ada kopi. Branding belum kita tempel ya cuy? Belum ya. Tapi nantinya bakal kita rilis, bakal kita jual. Nah, Kita kan sebelum ngejual juga kita harus tahu trial and error-nya berapa. ya. Masa lamanya kopi itu berapa, expirednya kita harus tahu dulu gitu loh. Gak mungkin kita ngejual dong orang itu habis itu sakit perut, kan kitanya Iya. problem juga Kita coba nanti, gitu. kita coba dulu sendiri sama keluarga, sama teman-teman Sama gitu. teman-teman Nah, gitu. Tapi yang pasti ini kopi bakal kita jual. Iya. Nah, pokoknya pantengin terus aja lah. Nanti kita cantumin juga di link di bawah ada kalau kopi ini udah rilis. Oke, lanjut. Tadi bahas setelah kopi apa tadi? Oh ya skate ya. Skate, soal poser yang lebih baiknya diimbangi dengan skill. Jadi apa dulu tuh zaman aku main skate itu mungkin tahun 2016 awal itu udah telat sih sebenarnya memang main skate telat. Karena dulu rame cuy. Sempet rame tuh di event tahun 2016 2017 tuh sempet rame. Oh, Ada sampai event gede skateboarding day itu kalau nggak salah 2017 udah ikut aku. 2017 Oh. acara apa itu? Acara skateboarding day. Oh, jadi itu acaranya dikumpulin 21 orang. Juni kalau nggak salah ya 21 Juni setiap tahun 21 Juni itu satu dunia tuh ngadain event per negara per kota tuh punya acara itu. Oh gitu. Skateboarding day. Kita Kita muter dari apa namanya Taman KB yang sekarang jadi Taman Indonesia Kaya itu, ya, terus ke Simpang 5 jalan sampai ke Pemuda dah, terus sampai ke Jalan Pemuda apa Tugu Muda gitu ya. Ya itu kita jalan-jalan ke situ. Oh berarti Selanjutnya nggak tahu tuh udah apa, nggak ada kayak gitu. Oh berarti itu cuma acaranya setelah itu keliling, habis itu kumpul sharing ngobrol biasa gitu ya? Iya enggak, kita nggak sharing, nggak kumpul, kita main di situ, yang bisa ngetrik, yang main, yang ngerol doang ngerol. Oh gitu. Tapi sudah untuk have fun aja. Have fun aja. Jadi nggak ada kayak apa nominasi gitu. Kategori ini, kategori ini. Biasanya gitu. kayak dapat door prize gitu sih. Oh door prize. Jadi kayak yang dapat door prize itu bisa ngetrik apa? oh gitu. Jadi yang kayak dedengkotnya skater Semarang. Itu siapa yang bisa misalkan kickflip gitu, bisa pop savit. Nanti dapat apa? Oh, Ada yang dapat kaos, ada yang dapat papan, ada yang dapat wheels doang gitu. Dapat wheels. Wheels tuh ban. Wheels dapat ban doang berarti. Iya. Ban sama laker gitu ya. Biasanya nggak terpisah. Enggak terpisah. Laker tuh terpisah biasanya cuy. Nah sejauh ini udah bisa trik apa aja? Sejauh ini masih Oli. Oli itu gimana? Oli itu yang loncat tuh. Oh lompat tadi. Karena kayak memang aku sih mainnya nggak serius ya. Nggak serius, nggak bisa tekun kayak teman-teman. Ya fun aja gitu ya. Iya. Main seneng udah Pengen gitu. sempet kayak jadi sangar lah pro skater tuh pengen. Siapa sih yang nggak pengen ya? Siapa yang nggak pengen ya? Anak-anak skater yang pengen jadi pro skater nggak pasti ada yang pengen gitu. Tapi udahlah, merasa berat badan nambah terus. Iya. Terus. Tapi Oli masih tinggi kan? Hah? Masih tinggi kan? Iya, jadi gini ya, fun fact aja ya. Oliku lumayan, main tinggi. Berapa nanti kira-kira? Wah, 60 ada? Kalau dihitung kalau kita tinggi sedengkul itu sudah berapa berarti? Berarti kalau 60 kira-kira ya? Enggak lah, enggak sampai lah. Nggak sampai ya? 30? 50. 50-an ya? 50-an, Oh segini? Bisa coy, Udah bagus lah. Percaya kan lu? Gak percaya kan? Nggak percaya sih, belum pernah lihat. Nanti tunjukin lah videonya nanti di video. Beberapa scene oliku loh. Oh iya. Cuman kelemahanku tuh kalau main skate satu. Kalau oli gak berani ngeloncatin kayak ada
sebuah barang Ada trapnya gitu. ada barang yang harus diloncatin, misalnya kayak ada botol lah apa. Berani aku, cuy. Tapi kalau oli di itu, makanya orang-orang Kalau objek mati pun nggak berani juga. nggak berani. Nggak berani ya. Apalagi objek hidup. Objek hidup ngelompatin orang lagi tidur. Ngepas jatuhnya dipeli itu. Kelar masa depan. Enggak sih, habis itu kayaknya mules. Biasa gitu. Mules pulang-pulang mau mandi dicek. Aduh, tinggal satu nih. Satunya masuk ke dalam. Ya udah tinggal satu buat bikin mie aja lah. Jadi tinggal satu pakai buat bikin mie. Itu gimana dulu wajakin main skate gak mau. Ya udahlah. Akhirnya aku teman-teman main skate ya di kampus aja. Iya. Ini dulu sering nih ngajakin. Ayolah main skate, beli gini. Ya kan kamu dulu kan awalnya mau, cuy. Iya sih, mau beli kan? Iya, awalnya mau beli ya. Tapi karena kan keterbatasan waktu nggak ada, dia kerja ya udah gitu. Gue sih masih mahasiswa Evan sih. Main skate ya main skate aja udah. Gitu. Berarti terakhir sama anak-anak kuliah juga ya, anak-anak kampus ya? Oh, rame juga nggak? Dulu itu rame dari beberapa fakultas. Ada yang dari masih SMA mah ikut join di ada namanya kalau apa ya, komunitasnya ada lah namanya. Open juga buat join. Join ada. Dari ada yang ibaratnya aku masuk 2016-an pertengahan itu. Kita main bareng nih, masih sama-sama newbie lah. Iya. Sekarang ada yang sampai pro. Gara-gara aku tuh vakum setelah salah satu teman gue tuh keluar kampus. Dan dia pengen ke Jepang gitu. Ya udah. Dia temen gue pengen ke Jepang. Aku ya nggak ada temen lagi gitu. Main skate lagi. Yang lain anak-anak lain ada yang pengen main skate tapi belum bisa mampu beli skate. Nah, gitu. Setelah akhir 2020 nih mulai teman-teman yang dulu nggak bisa beli sekarang pada beli ceritanya. Kenapa jadi akhirnya aku main lagi kan, sempat main lagi kan. Iya. Pertengahan 2020 sampai ya kemarin lah 2 bulan lalu. Sebelum puasa, sebelum itu udah sempat main skate lagi gitu loh. Dan ini lumayan ramai lagi. Lumayan ramai lagi ya. Tapi cuma di komunitas kita aja, nggak tahu di luar lah ya. Soalnya benar-benar nggak tahu sih soal skate. Jadi gitu. Kalau di tongkrongan, kalau di kumpulan main skate di kampus gitu tergolong pro itu cuma untuk circle itu aja apa pro-nya itu udah kayak ikut ibaratnya kontes gitu. Ya tergantung cuy. Kalau misalkan ada dia yang pro, dia udah pro sebenarnya. Tapi ada yang ada sebuah merek apa gitu yang gak pengen nerima endorse. Ada yang dia pro cuma diem aja ada. Dia sebenarnya mainnya sangar nih. Dia bisa loncat kesana kesini, dia bisa trek kesana sini. Tapi dia kayak kayak orang biasa aja. Biasa aja ya, nggak dipublish gitu. Nggak terlalu dipublish. Dia main untuk have fun aja. Ada yang main yang sebuah merek dari brand skate, entah itu aparelnya, entah itu dari skate-nya tersebut. Ada yang pengen ngasih ini kamu jadi ibaratnya endorsement ya. Oh iya, endorse buat skate, papan skate. Di endorse skate, papan doang. Ada merek juga cuy. Oh, jadi full set. Gimana? Di endorse itu satu full set gitu, udah jadi. Ya enggak cuy, maksudnya kayak cuman merek doang. Ada yang merek kan tergantung cuy, Oh iya. Ngerti. Sebenarnya kalau gue bilang sih skate itu bikin famous. Skate itu bener-bener bikin famous beneran. Kamu bawa skate kemana-mana, naik motor aja ibaratnya, orang udah ngelirik sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi ada orang yang nggak kelihatan main skate nih, nggak kelihatan kayak orang cupu aja, tapi mainnya sangar cuy, itu yang bikin heran tuh. Jadi nggak banyak gaya gitu ya. Ya udah sih, aku hobinya main aja. Terus dulu ada beberapa lupa namanya Mas apa. Nggak tanda tua-tua sih. Banyak. Sempat minta ajar juga nggak? Kalau lagi nongkrong gitu, misalkan ada yang pro, coba dong trik yang kayak gini, gimana sih stepnya gitu? Oh itu pasti. Pernah nggak? Kita sering dulu. Kayak gue sama temen gue tuh kan seangkatan ya. Seangkatan masuknya ke komunitas skate tersebut. Jadi wah masa ini bisa ini gitu.
Mas nanya dong ajarin nih caranya gimana gini. Ya sebenarnya mereka cuma ngajarin basic aja sebenarnya. Oh. Caranya seperti ini. Prakteknya kan beda cuy. Iya. Setiap kaki itu tuh beda-beda sebenarnya. Iya. Ada nih kayak misalkan ada pro skater ini dia spesialis di trik misalkan dia flat ground itu dia cuma di jalanan datar. Oh itu namanya flat ground. Flat ground. Ada yang jago di obstacle sampai dia bisa drop in 2 meter berapa meter tuh itu ada sendiri gitu. Jadi kalau misalkan flat ground itu dia lebih banyak menguasai trik mungkin ya. Kalau si yang jago obstacle itu dia nggak begitu banyak menguasai trik tapi dia berani. Oh iya. Sebenarnya main skate itu basicnya berani bukan sih. dari kita kemauan kita pertama, Iya. kedua itu kita berani apa kagak gitu loh. Iya. Emang kalau dari dilihat dari sisi skill emang sebenarnya butuh berani juga sih kayak Pasti, freestyle sepeda juga gitu kayak BMX gitu. Tetap butuh mental juga. Butuh banget sih. Kalau nggak ada keberanian yakin deh nggak bakal jadi. Iya nggak bakal jadi. Ibaratnya udah takut jatuh dulu gitu udah nggak bisa ya. Mungkin gara-gara itu yang membuat aku tuh cuman bisa ini aja ollie sama beberapa trik ya. Kadang bisa pop sapit lah. Pop sapit gimana tuh? Jadi skate kita tuh yang belakang jadi depan dari belakang. Jadi kayak di pop gitu loh. Ngerti. Berarti ini apa namanya nih? Mulus nggak? Hah? Mulus nggak? Ya enggak lah. Tapi kalau ollie aku sih masih bisa. Masih bisa ya. Tinggi-tingginya ayo. Sambil jalan nggak itu? Sambil jalan juga bisa. Sambil jalan. Tapi kalau aku ollie tinggi itu kalau pas lagi berhenti aja lagi mandek nih, lagi diam ollie. Wah, tinggi itu. Ayo tak tunjukin lah videonya nanti. Jadi trik ollie. Ada ollie, misalkan ya basic ya. Kalau skate itu ya ollie. Terus habis ollie itu pop sapit. Nah, balikannya pop sapit apa lupa namanya tuh. Back sapit apa ya? Front sapit apa ya? Tuh, front side, back side. Front side, back side itu kalau pop sapit itu papannya doang yang muter, kalau back side sama front side itu badannya kita ikut muter. Yang jadi posisinya kan ada yang namanya goofy sama reguler. Goofy itu kaki kanan di depan, reguler itu kaki kiri di depan. Nah, itu kita berbalik badan. Jadi kayak ya itulah. Terus ada kickflip heel flip sama kickflip. Aku bisa sih satu trik sih, lepas tangan gitu. Lepas tangan bisa aku. Jalan sekalian aja coba. Lepas tangan bisa. Kamu lebih keren lagi, ollie gak usah pakai sepatu. Coba deh. Kamu ollie aja udah ollie biasa, ollie loncat biasa, tapi gak usah pakai sepatu. Keren deh. Diakuin sama tracer mungkin. Soal papan skate ini cuma ada satu macam nggak? Apa buat trik ini ada macam-macamnya lagi papannya? Gitu. Ada juga yang bilang ya, beberapa orang yang masukannya gini. Papan ini merek ini gitu. Ini enak dibuat ngeflip. Oh gitu. Trik flip tuh kayak entah itu kick flip, heel flip, tree flip. Ada macam-macam lah. Ada impossible, ada macam-macam. Ada juga papan perak ini yang enak cuman buat drop in, cuman buat ngegrind tuh jadi apa ya? Ngegrind itu kayak jalan di besi gitu ya. Itu ada katanya gitu. Tapi kalau aku sih ya pribadi papan yang proper. Aku milih sendiri. Jadi aku ke skate sendiri. shop datang, aku milih papanku sendiri kayaknya nyaman buat kakiku gini gitu. Di fitting gitu ya. Gak tahu sih itu sugesti apa kagak. Iya. Ada yang bilang papan ini lebih berat, merek ini lebih berat, merek ini enteng gitu. Oh gitu. Tuh. Tapi realitanya gimana? Benar nggak? Soal berat itu? Sebenarnya mungkin feeling kita aja sih. Ada size-nya nggak sih? Kalau frame sepeda kan ada. Ada. Kalau di skate itu mulai dari 75 tuh buat yang anak-anak SMP, SMA lah. Terus 78. Iya. Yang badannya kecil, gitu pendek. 8 itu standar. Size 8 itu standar kayak papan itu ya size 8 kayaknya. Terus ada yang 8,5 gede itu tuh untuk pro skater tuh mungkin yang badannya lebih tinggi, lebih gede. Biasanya orang-orang luar tuh pakainya size di atas 8, entah 8,2. Dewa itu ya. Gede tur dewa ya. Bisa. Serius. Bisa. Ya udah itu aja kalau papan itu. Banyak sih kayak truk juga katanya independen enak buat ngegrind. Ada yang merek Tensor lebih ringan enak buat ini. Ada yang merek satu lagi
apa traktor yang dulu tuh mereknya apa ya? Thunder. Merek Thunder itu katanya enak buat ngeflip lah. Aku sih selama ini. Kalau truk tuh bedanya di apa sih, cuy? Maksudnya kan kalau dilihat ya udah gitu aja sih. Rasa sih. Katanya rasa. Kalau aku sih ngerasanya baru pakai Thunder sama sebelumnya ini kan Thunder aku. Lebih lentur apa gimana maksudnya? Kalau lentur itu jadi bisa sebenarnya basing itu bisa adjustable. Bisa diperjualbelikan ini karet-karet ini ada ukurannya, ada yang medium, ada yang soft, ada yang hard. Oh. Nah, jadi kalau misalkan kamu nyamannya pakai truk apa kayak gitu kan. Jadi personal aja sih sebenarnya main skate itu. Sama kayak sepeda, halnya sepeda. Iya. Nah, kita kan juga main fiksi ya. Iya, main sepeda juga. Kita main fiksi. Kalau aku basic fiksi paling suka sama spek yang bisa buat ngetrik. Oh iya. Kalau kamu kan suka buat ngetrek nyantai. Ya, nyantai. Kalau aku sukanya tuh komuter. Semi komuter sih buat nyantai. Baik. Dulu aku juga main kita sekarang ganti ke fiksi ya. Ya. Jadi kalau fiksi itu dulu aku tuh dari 2010 tuh udah main fiksi cuy. 2010. 2009. Ngerti itu ya zaman kan sekarang ada boom sepeda apa part 1 sama part 2. Part 1 kan diantaranya kan yang tahun 2009 sampai 2012 itu ya. Betul. Rame banget tuh fiksi. Part 2 ya pas pandemi ini. Kalau dulu fiksi karena hype-nya, kalau sekarang ini kan terakhir ini yang part 2 ini kan fiksi rame, sepeda lain rame kan gara-gara corona juga. Iya, Gitu. Tapi sebenarnya seru sih. Seru. Aku juga sampai sekarang masih suka sepedaan sih. Ayo sepedaan lagi yuk. Udah lama kita nggak sepedaan cuy. Terakhir habis lebaran kali ya. Terakhir sebelum puasa ya kita ya. Terakhir sebelum puasa. Berarti kalau fiksi cenderung lebih suka di itu ya, apa? Buat freestyle. Iya, jadi dulu tuh aku punya sepeda balap jadul. Sepeda balap jadul aku custom sama jadi fiksi. Protolin lagi berarti. Protolin sampai diomelin lah sama orang tua lah. Beli bagus-bagus malah kayak protolin gini. Udah kamu jual aja sepedanya laku berapa nanti tambahin beli baru. Beli baru lagi merek-merek yang nggak jelas itu. Baru beberapa bulan frame ku jual. Frame? Jual beli lagi? Habis sampai 4 sepeda mungkin aku ngorbanin. Habis 4 sepeda ya? Habis 4 sepeda dan ngorbanin sepeda bapak. Wih, aku pingin banget nih namanya. Dulu kan ngetrik itu kan vape-nya dulu belakang ban 700, depan ban 26 buat ngetrik. Oh gitu fitmennya gitu? Fitmennya gitu. Dulu enak buat, ada kalau di sepeda namanya chaos spin. Gimana tuh? Chaos spin itu kita jalan mundur, muter-muter terus sepedanya kita angkat terus kita muter-muter kayak balet aja sebenarnya. Oh iya. Namanya chaos spin dulu pakai itu katanya enak buat kalau buat bunny hop kan. Berarti harus fix gear itu ya? Iya memang harus fix kalau. Sebenarnya kalau dikategorikan ya namanya sepeda fix gear itu artinya gear mati. Gear tapi fix, jangan ini ya buat kalian tahu juga namanya. Kalau sepeda kalian fiksi tapi torpedo itu bukan fiksi sebenarnya. Udah masuk komuter sih itu sih. Iya bisa dibilang komuter bike atau one speed bike. Ada yang pakai torpedo sama pakai free wheel ya. Ditambahin rem. Kalau aku dulu memang dari dulu suka fiksi itu racun sih sebenarnya. Racun dari teman apa? Oh, kirain dari apa? Ya awalnya racun satu teman doang. Dari musim di SMP. Wah ini fiksi lagi viral gitu. Jadi sebelum fiksi itu ada namanya lowrider kan. Iya. Dulu dia anak lowrider. Aku nggak pernah main kalau itu. Kalau sepeda tinggi stangnya itu kan. Iya. Aku sih nggak main. Nggak. Tapi pas fiksi kok kayaknya asik juga, seru nih bentuknya keren kayak gitu. Ya udah sih akhirnya ngomporin sepeda jadul, protolin semua. Padahal wheelset baru cuy. Baru di-upgrade sama bapak pulang. Jadi di SMP pramuka pulang di-upgrade sama bapak tuh. Pulang-pulang sepeda jadi keren kan. Diprotolin, dihabisin udah hub merek mahal juga, kulas dulu. Kan dulu kita belum mengenal yang namanya ada hub yang bisa flip flop. Iya ngerti. Antara gear sama penguncinya itu kebalik. Buat nguncinya itu dulu belum mengenal itu sebenarnya. Jadi kita tuh dulu pakai satu garis derat aja. Satu garis derat. Terus dilas, ditutup. Itu awal main fiksi dulu. Kalau udah dilas berarti udah paten dong. Paten jadi benar-benar fiksi gitu.
Aku juga suka sih fiksi. Aku suka fiksi sebenarnya dari bentuknya sih, Ci. Ngeliat dari bentuknya. Kalau aku sendiri suka fiksi, lebih suka ke fiksi klasik, yang frame-frame kecil gitu, besi-besi pipa gitu. Besi-besi ya. Kalau yang udah modern kan kayak yang gepeng-gepeng, udah yang gepeng-gepeng Iya, gitu. Aero ya, bukan aero ya. Bukan aero, ya udah modern itu. Tipis-tipis itu. Sekarang ada berapa sepeda di rumah? Jadi dulu setelah zaman di Feb 2012 itu kan udah 4 sepeda korban itu. Wah, aku aku udah pasti pengen banget yang namanya ngetriknya yang lebih keren, yang lebih keker, lebih mantep lah sepedanya. Punya sepeda gacoan gitu. Punya sepeda gacoan gitu. Apa itu sepeda gacoan? Maksudnya punya sepeda gacoan buat dipakai sehari-hari gitu loh. Iya, memang sepeda gacoan dulu memang gitu. zaman SMP kan dipakai buat sehari-hari cuy. Nah, terus aku akhirnya ngorder frame buat FGFS, ada namanya VFS. FGFS itu Fixed Gear Freestyle. Jadi kalau di fix itu banyak 700 kecil-kecil gitu kan, ada yang warna-warni gitu kan. Kalau yang track itu gede-gede cuy. Basicnya tuh kayak BMX sebenarnya. Iya. Soalnya ya mengutamakan balance juga ya kalau bannya gede ya. Mengutamakan kuat dibanting. Kuat meredam juga ya, meredam. Kalau kita ban kecil kan jedak kan kena poler cuy. Iya. Malah sakit ya gitu. Terus ya udah, dulu nyicil dari frame dulu 2012, beli frame pas kita lulusan cuy, SMP. Ya, beli frame di Surabaya, ada namanya Dignity dulu. Dulu mesen order situ. Order frame doang, frame sama fork. Order frame sama fork ya. Terus nyicil nabung lagi bisa beli wheelsetku Volker. Baru kemarin gara-gara corona ini kan rame sepeda nih. Ya, rame lagi. Ya, kita kan ngerasa kita udah bisa nabung lah, bisa menghandle manajemen uang dengan baik ya. Ya udah ya akhirnya nabung. Bikin lagi jadi itu sepedaku kan. Udah tahu kan yang terakhir itu sepeda pertama itu. Yang setelah corona itu sepedaku yang pertama itu freestyle. Baru dipakai, wah. Janjian sama lu kan itu. Ya, malam ya. Dia udah sampai Pahlawan. Aku pengen banget sepedaan, nyusul dia sama teman-temannya. Maksain. Beli rantai pokoknya yang kuat, jebret 35.000 cuy. Gara-gara gue pengen banget sepeda waktu itu. Iya. Ya udah beli rantai kan. Aku pasang itu maghrib. Terus berangkat tuh sampai sana jebol anjing. Keburu pengen cepat sepedaan ya, udah lama banget soalnya. Tapi kaku cuy, serius pertama kali. Kaku, maksudnya kaku karena udah lama udah lama nggak sepedaan gitu ya. Pertama itu, kedua ngerokok mungkin ya. Tapi sepeda kan gampang cuy. Walaupun pakai persneling kan nggak ada koplingnya cuy. Percaya lu ya mbak, sepedaan bertahun-tahun, betis lu kan paling di kayak batu. Pernah kena hype itu nggak? Hype-nya Sally. Kalau aku nggak pernah sih. Enggak sih. Nggak pernah kena racun sih. Sekarang gini aja, jujur aja lah. Waktu kemarin pada anak-anak pada hype-nya Sally, habis itu ada Minion kan? Ya, ada Minion. Sebenarnya pengen, sedikit pun ada pengen untuk punya Sally kan? Iya. Jujur aja. Iya. Pengennya tuh beda. Pengen karena memang suka sama pengennya sama ngelihat orang tuh beda sih. Iya sih. Kalau dulu kan aku udah dari SMP sebenarnya pengen bikin fiksi. Oh gitu. Baru sampaiannya pas ini. Iya. Kalau Sally itu kan dari 2009 udah ada. Udah ada. Cuman enggak se-hype sekarang. Dari dulu pas zaman yang part 1 itu 2009 itu aku enggak terlalu tertarik. Cuman pas yang part 2 ini kan boom banget itu kan. Wah gila sih itu. Sally-nya ya. Gila. Itu sebenarnya parah sih. Gara-gara satu merek gak sih berantem itu? Mungkin. Kayaknya iya ya. Kayaknya iya sih. Akhirnya semua digoreng. Baru keluar goreng. Ya itu sih. Pengennya pas di part 2-nya ini pengennya karena ngelihat orang. Tapi setelah udah beberapa lama jalan gitu ternyata enggak lah. Kayaknya enggak jadi diri soalnya. Karena ya. Kamu mending loh, maksudnya akhirnya ya udah kamu mending kamu nggak bikin Sally.
karena seneng doang ngeliatnya bisa pakai punya teman. Kalau aku Iya. enggak, cuy. Gara-gara vibe itu. Kebetulan kakak beli Sally, bagus, kok nyaman juga kayaknya gitu. Wah gimana ya? Gimana caranya punya Sally dengan harga low budget gitu. Terus? Ngerosok dong akhirnya. Oh, Jadi aku beli ngerosok. beli limbah. Hah? Beli limbah. Limbah kacau udah. Udah limbah kacau parah. Nah, Udah tomboknya banyak. Akhirnya udah beli limbah Sally itu sempat nganggur setengah tahun. oh. Jadi beli doang, frame dicetin, dah itu males ngerakit. Oh, males Gara-gara ngerakit. udah mulai sepi tuh kan. Tapi udah beli belum? Udah. Maksudnya partnya? Ya sebenarnya tinggal ngerakit aja cuy. Udah beberapa ada yang dibeli kayak apa namanya? Cuman minusnya di grup set ya, grup set aku belum beli waktu itu, akhirnya nganibalin sepeda kecil. Karena di PK dipakai nggak nyaman. Kalau di PK di SK dong berarti. Nggak nyaman, tapi aku gimana ya mikirnya ya, masa iya sih aku bikin sepeda nggak nyaman cuy. Oh iya, apalagi buat kadang kan buat daily juga ya, buat beli rokok, buat mana, buat ke Indomaret. Itu cuma buat ke Indomaret doang gitu. Dekat rumah ada Indomaret. Ya. Beli rokok pakai Sally gitu. Ya udah sih. Sebenarnya keren cuy, main aku chatin sendiri, udah bagus gitu. Tapi ya bangsat juga dia beli fiksi akhirnya keracun lagi anjing. Wah keren fiksi. Padahal aku udah ada fiksi kan waktu itu ya, fiksi yang abu-abu biru itu. Belum berdiri tapi. Udah. Jadi yang rantai kuputus itu loh. Oh iya deh. Itu akhirnya gara-gara ngeliat dia main klasikan kok asik juga gitu. Yang ngambil akhirnya beli. NJS. Jadi gini cuy, cerita aja. Tapi jangan ini ya. Sebenarnya gue ngebohongin lu waktu itu. Ngebohongin apa? Ngebohongin. Cuy, ini aku ada bahan. Dia bantuin nyari. Kadang nge-sharein fiksi gini. Aku masih kurang serak. Kalau aku bilang serak, aku mau, aku ambil lah itu. Akhirnya ya udah nyari di marketplace. Dapat. Wah, ini harganya cuman berapa waktu tuh? Aku ngasih tahu berapa? Lupa aku. 850 apa ya? Iya kayaknya segitu. 850 cuy. 850. Terus akhirnya aku ke Solo. Ngambil dari Solo jadi. Iya cuy. Ke Solo, aku lihat ini nih sebenarnya tuh harta karun. Oh. Tapi harta karun ini tuh sebenarnya tuh orang ini nggak paham sih kayaknya, yang jual tuh nggak paham juga. Jadi ada anak SMA orang daerah Sumatera. Ya karena corona akhirnya dia nggak balik ke Solo kan. Akhirnya dia cuma daring doang. Dia mungkin harus bayar asrama atau kos-kosannya itu, jadi nggak sanggup. Dia ngejual sepedanya itu. Sepeda jadi apa frame-nya doang tuh? Udah jadi. Cuman ya tahu sendiri lah waktu itu kan kondisinya catetannya doang yang jelek cuy. Iya. Kuring pulang aku bayar gitu. Dapet murah cuy. Dapat berapa? 850 itu ya? Lah 750 kuning gue lagi. 750. Bangsat juga gue. Terus aku lihat, wih ini sepeda mahal cuy. Nanti gue tunjukin fotonya nih di sini nih. Sepeda mahal sebenarnya. Tapi gue tahu bu, aslinya dia tuh iri sama sepedaku sebenarnya. Enggak sih, biasa aja sih. Kagak lah. Yang penting sama-sama DO lah. Hah? Sama-sama DO. Gue sih bukan sama DO ya. Yang penting gue tuh sukanya sama mepetnya itu loh. Karena kalau menurutku pribadi ya, ini opini ku pribadi sih. Kan semua orang fitmannya fiksi yang good looking, yang enak dilihat gitu ya, itu DO depan belakang. Udah itu sih. Frame klasik DO depan belakang ban 700 udah itu. Stangnya mau dipakai apa ya terserah. DO itu tuh sebenarnya kayak ban mepet ke, kalau di sepeda itu ada yang namanya top tube ya. Top tube sama down tube. Down tube, ban depan mepet sama down tube. Kalau yang ban belakang itu mepet sama seat post tube ya. Seat post tube itu. Nah, itu mepet banget. Itu yang bagus. Katanya yang ala-ala NJS lah, NJS Jepangan. Jepang. Nah, ya udah akhirnya sepeda tuh jadi kan cuy. Kita sempet pakai kan. Bagus. Kakakku iri, kakakku pengen lihat nih sepedaku bayar deh gitu. Bayarin. Aslinya udah ku posting tuh sepeda. Ya ngerti. Sepeda itu udah ku posting.
pas kenapa ya kalau kita kan jual barang pas kita belum laku itu sedikit yang nanya, tapi kalau udah laku pasti ditanya dan harganya iya gitu, anjing banget sih. Emang anjing sih sebenarnya, anjing sih, takdir. Udah laku, misal katakanlah jual 1 juta, udah laku 1,5 lah ibaratnya, 1,5. Udah senang banget tuh, wah. Udah plus 500 nih, udah plus 500 ya. Selang 3 hari ada yang komen, mau dong bayarin 2,5, kan anjing. Oh iya, itu kejadian coy. Jadi sepeda itu udah laku. Akhirnya sepeda itu dibeli sama kakak gue kan, kakakku kan, kakak ipar. Udah seneng dia tuh, udah. Aku tembak harga 2 kali lipat. Laku. Dan ini gue ya. Ya masa sama bang sendiri sih. Ya. Ya udah sih, tapi ya jujur aja sebenarnya masih sayang banget sama sepeda itu. Tapi kan sepeda nggak kemana juga, maksudnya kan masih bisa lihat juga. Beruntungnya aku jual ke kakak ipar yang sepeda itu juga di rumahku juga gitu. Jadi ya udah sih duit aja gitu kasih. Sepeda juga kadang aku pakai minjem ya mas gitu. Dia boleh pakai gitu, enak kan. Kalau gue jual ke orang lain, kalau kangen gimana? Iya. Nah akhirnya setelah yang sepeda klasik laku, dia masih di rumah juga. Aku beli lagi kan cuy, tahu? Ya, ambil lagi. Sempat kena itu enggak demam Fitman ban 26. Kan sempat hype juga itu. Itu sebenarnya kayak sepeda komuters gitu ya? Iya, sepeda komuters gitu. Kalau suka sama komuters bike itu. Sebenarnya suka banget. Enak lagian pakai grup set dan nggak capek. Ya, nggak capek. Nggak capek. Tapi gimana ya? Di hati ini udah fix sih. Gimana sih? Oh iya. Jadi kalau lu udah suka sama sesuatu hal, lu diracun sama barang yang sebenarnya nggak serak sama lu, cuma dipandang mata enak, tetap aja kan hati kan nggak bisa, setengah hati aja cuy. Jadi kalau gue dibilang 100% gue fiksi. Oh gitu. Gue disuruh beli sepeda road bike, suruh beli semacam MTB gitu. Ya udah sih, senang paling bentar doang. Senang. Tapi kalau dari dulu fiksi nggak tahu kenapa ya, nggak bisa lepas aja rasanya. Nah, sekarang aku punya sepeda fiksi 2. Berdiri semuanya tuh. Apa? Berdiri semuanya. Di semua. Sekarang hari ini pengen pakai yang trik. Oke, pakai gitu buat sambil nge-jumping sambil nyari arena. Mau beli rokok ya udah pakai yang inilah gitu. Beli rokok pakai yang ini tuh. Jadi yang fiksi gue yang satu ini sebenarnya lagi gue ganti free wheel. Beli kondom. Anjing. Beli kondom pakai fiksi juga yang ada keranjangnya itu kan. Nah, habis beli dari Indomaret, kondomnya taruh depan. Tapi lu berani nggak sepeda ada keranjangnya nih? Kalau nggak pakai bungkus sih kayaknya berani. Ya nggak bisa. Dikira orang paling bawa balon paling buat ponakan lah gitu. Ini aja lah cuy, challenge lah. Maksudnya lu beli kondom di Indomaret, Alfamart terdekat, lu naik sepeda fiksi lu beli Sutra merah. Sutra merah ditaruh di keranjang, coba lu jalan gitu. Berani nggak? Nggak berani kali ini sih. Mungkin kalau nggak sama bungkus berani sih, sama ya plastiknya doang gitu kan, orang lewat paling lihat balon gitu. Balonnya nggak bisa bocor. Nggak bisa bocor. Aduh. Udah gitu aja ya kita obrolan kita hari ini. Iya sih, itu seputar itu aja ya. Seputar fix cat dan fiksi gitu. Oke. Bye-bye dulu. Bye-bye. Fuck. Like, share dan subscribe ya. Nek ra gelem ya wis to benjer iki.